Selamat pagi pemirsa, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni selalu menjadi momen refleksi tentang nilai-nilai dasar kebangsaan. Namun di tengah masih kuatnya praktik korupsi, muncul pertanyaan besar. Apakah Pancasila cukup menjadi pegangan moral untuk memberantas korupsi? Ataukah negara memerlukan pembenahan sistem hukum dan tata kelola yang lebih tegas dan tanpa kompromi? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 2 Juni 2026 dengan tema Pancasila bukan mantra anti korupsi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat ya Bang? Sehat. Masih ingat Bang Pancasila Bang? Oh ingat. ini ketika kita bicara Pancasila, saya teringat Bang di sekian tahun yang lalu, kadang-kadang ada reporter yang bertanya pada saat acara-acara kenegaraan kepada anggota Dewan. Dan banyak dari mereka yang salah menyebut Bang. Sila pertamanya apa, sila keduanya apa. Tapi pertanyaannya begini, ketika Pancasila itu menjadi dasar negara dan dikatakan bahwa ini adalah memang harusnya menjadi pedoman untuk tidak nyolong ya Bang, untuk tidak korupsi. Kenapa kemudian kita melihat Pancasilanya tetap ada, tetap kita jiwai, tapi korupsinya tetap ada, bahkan makin banyak Bang? Apa pesan editorial Bang Elman? Ya memang nilai-nilai Pancasila itu nggak boleh luntur kan. Harusnya. Sekalipun korupsi merajalela, memang nilai-nilai Pancasila itu harus tetap kita implementasikan kan. Harus kita perkuat. Iya. Karena itulah yang sesungguhnya menjadi benteng utama kita kan. Pertanyaannya memang seperti yang disampaikan oleh Bung Leo tadi, kok korupsi makin merajalela? Iya. Bahkan sekarang ini kan korupsi itu kan seperti kanker ganas kan. Betul. Yang merusak dari dalam kan. Dan kalau bicara besarnya makin banyak Bang, makin besar banyak. Itu. Nah, ratusan triliun. Nah itulah tantangannya sebetulnya kan. Jadi kita juga nggak boleh lalu mengatakan ya seperti judul ini kan Pancasila bukan mantranya gitu kan. Yeah. Artinya kita sebut Pancasila otomatis korupsi hilang. Enggak begitu. Memang di tengah kita sedang memperkuat nilai-nilai Pancasila itu diimplementasikan dalam praktek kenegaraan dan keseharian kita. Memang di saat itu juga kita nggak boleh lengah. Yeah. Nah di situ sebetulnya pentingnya ada perkuatan, perkuatan para aparat penegak hukum, juga perkuatan daripada pemerintah, keteladanan. Sebetulnya kan yang utama sebetulnya adalah ketika kita katakan nilai-nilai Pancasila itu betul-betul harus kita implementasikan, ini sebetulnya tidak cukup hanya diucapkan oleh para pemimpin. Mereka juga harus memberikan keteladanan dari atas, tengah sampai ke bawah. Kalau para pemimpin memberikan keteladanan, katakanlah pemimpin mengatakan no korupsi, udah pasti ke bawah pasti tidak ada korupsi. Akan ikut. Tapi kalau di atas abu-abu, ke bawah tidak hanya abu-abu lagi, udah buram aja ke bawah gitu kan. Pertanyaannya Bang, ketika apalagi sekarang anak-anak muda Indonesia itu semakin kritis. Mereka suka mengatakan percuma kita punya Pancasila kalau kemudian itu hanya sekedar teks yang tidak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Hanya retorika. Hanya kata-kata. Bagaimana itu kita akan bahas. Bagaimana pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 2 Juni 2026. Pancasila bukan mantra anti korupsi. Pancasila bukan mantra anti korupsi. Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni selalu menghadirkan ruang refleksi tentang fondasi kebangsaan yang menjadi perekat Indonesia. Pancasila bukan sekadar rumusan historis yang lahir dari pergulatan para pendiri bangsa, melainkan paduan moral dan filosofis dalam penyelenggaraan negara serta kehidupan bermasyarakat. Menarik,
ketika filosofi Pancasila dihadapkan dengan korupsi yang hingga saat ini masih membudaya. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Budi Prasetyo menyebut, semakin kuat nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan sehari-hari, semakin kecil ruang bagi korupsi untuk tumbuh dan berkembang. Korupsi pada hakikatnya memang bertentangan dengan seluruh sila Pancasila. Korupsi menodai ketuhanan yang Maha Esa karena mengkhianati nilai kejujuran dan amanah. Korupsi mencederai kemanusiaan yang adil dan beradab karena merampas hak masyarakat memperoleh pelayanan dan kesejahteraan. Korupsi juga merusak persatuan Indonesia karena menciptakan ketimpangan dan ketidakpercayaan terhadap negara. Musyawarah yang menjadi roh sila keempat kehilangan makna ketika keputusan publik diperjualbelikan. Pada akhirnya, korupsi menjadi musuh utama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kita mesti berhati-hati. Menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya andalan pemberantasan korupsi beresiko menjauhkan perhatian dari akar persoalan yang sesungguhnya. Pancasila tidak boleh direduksi menjadi sekadar kosmetik politik untuk menutupi kegagalan institusional dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan. Selama sistem pengawasan internal masih bisa diakali, institusi penegak hukum masih tebang pilih dan cenderung lembek, serta independensi peradilan bisa dikompromikan melalui suap dan relasi kekuasaan. Korupsi akan terus berpesta pora. Tragisnya, ini kerap terjadi di ruangan-ruangan berpendingin udara yang di dindingnya terpasang megah lambang Garuda Pancasila. Konstitusi sebenarnya telah memberikan arah yang sangat jelas. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial. Tujuan tersebut mustahil tercapai jika praktek korupsi terus menggerogoti sumber daya publik. Lebih jauh, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, tata kelola negara tidak boleh bergantung semata pada kesadaran moral individu, tetapi harus ditopang sistem hukum yang kuat, transparan, dan mampu menjamin akuntabilitas. Negara hukum dibangun di atas institusi yang bekerja, bukan sekadar niat baik para penyelenggaranya. Sudah saatnya kita berhenti menjadikan Pancasila sebagai tempat pelarian dari kegagalan, atau lebih buruk lagi, ketidakmauan kita dalam membenahi sistem tata kelola negara. Kita harus sadar bahwa sistem yang bobrok dan penuh celah akan membuat orang baik sekalipun tergelincir menjadi korup. Sebaliknya, sistem tata kelola dan hukum yang kuat, transparan, dan tanpa kompromi akan memaksa orang yang berniat jahat untuk tetap bertindak lurus. Koruptor tidak takut pada mantra Pancasila yang menggaung lewat retorika pidato kebangsaan. Selama celah-celah korupsi masih ada di sana-sini, pidato tentang Pancasila hanya akan menjadi gema yang hilang di ruang-ruang kekuasaan. Sementara praktek korupsi justru tak kunjung bisa dihilangkan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Tasrik, Anda percaya tidak Pak bahwa Pancasila itu masih kita hormati, kita pegang, karena di saat bersamaan lah korupsinya kok makin banyak Bang. Bagaimana Pak? Baik. Saya ingin menyoroti dari dua sudut ya mengenai Pancasila sekarang ini. Bahwa yang pertama Pancasila itu didirikan oleh
para pendiri bangsa ini niatnya sangat baik dan mulia. Tetapi pada kehidupan kita sekarang, itu saya sependapat dengan Bang Elman, jangan sampai nilai-nilai Pancasila itu semakin hari semakin luntur. Kenapa itu terjadi? Karena tidak adanya keteladanan dari pemimpin. Kita tahu persis bahwa sekarang itu ketika kita bicara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu sudah hampir tidak terasa oleh masyarakat. Masyarakat banyak berharap bahwa pemimpin itu akan memberikan keteladanan, kemudian keadilan, bahkan persatuan kita sekarang sudah tercabik-cabik. Nah, untuk itu saya berharap kepada Pak Prabowo sebagai presiden untuk kembali fokus bagaimana dasar negara kita Pancasila ini supaya tetap on the track pada nilai-nilai dasar itu sendiri. Karena kalau tidak, coba bayangkan ada mantan menteri yang sudah di pengadilan menyebut-nyebut nama seseorang. Jangankan tersentuh, diundang atau dipanggil pun tidak. Nah, ini bagaimana rakyat mau percaya penegakan hukum kita kalau sampai hal-hal seperti itu. Jadi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik di Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Berharap supaya tetap Pancasila on the track. Bagaimana Bang Elman? Ya memang ya harus. Tinggal memang sebetulnya seperti yang kita sampaikan berulang kali, semuanya harus terukur gitu ya. Jadi terutama aparat penegak hukum itu tidak boleh katakanlah pilih kasih. Tebang pilih kan. Tajam ke bawah, tumpul ke atas kan. Jadi itu mestinya. Lalu juga kedua memang hukuman terhadap koruptor itu tidak boleh tawar-menawar gitu ya. Jadi harus betul-betul keras. Dimaksimalkan ya? Dimaksimalkan. Artinya dari dulu kan masyarakat berteriak miskin kan? Iya. Itu salah satu. Memiskinkan para koruptor. Itu bukan berarti kita bertentangan dengan Pancasila. Bukan berarti kita tidak ada rasa. Bukan merampas hak asasi manusia koruptor itu. Itu kan untuk efek jerak. Karena dia sudah menjadi kanker ganas kan. Dia merusak dari dalam. Nah, yang merusak dari dalam itu harus kita singkirkan. Supaya tidak menulari. Supaya tidak menulari kan. Yang lain. Kan kita kan pemerintah kan selalu mengatakan bahwa korupsi itu kan kejahatan luar biasa. Nah, kalau kejahatan luar biasa ya memang penanganannya juga luar biasa. Dilawannya harus luar biasa. Dilawannya harus luar biasa. Hukumannya juga luar biasa. Hukumannya yang luar biasa. Transparansi penggunaan anggaran itu penting. Sebab kalau abu-abu, di situlah celahnya di situ kan. Jadi kan korupsi itu kan udah pasti hanya 3 kan, penyalahgunaan anggaran, suap proyek, dan jual beli jabatan kan. Pengaruh ya. Kan 3 itu aja tuh berputar-putar kan. Bang, tapi pertanyaannya begini. Ini kembali lagi ada keponakan saya yang baru mau mulai kuliah, berarti anak muda, yang mengatakan begitu. Om, Pancasila itu kan hanya tulisan Om. Yang kemudian kalau ada ujian di sekolah, kita pilih yang ideal. Bukan yang kenyataan di lapangan, katanya begitu Bang. Ini artinya apakah memang kita masih mau memegang Pancasila, atau ya sudahlah kita ganti saja. Misalnya kalau ketuhanan yang Maha Esa itu ternyata tidak dihormati oleh koruptor, ya ganti saja begitu. Ini anak muda yang bicara loh Bang, bagaimana Bang? Gak juga. Jadi kita harus tetap mempertahankan Pancasila sampai kapanpun. Ketika di sisi lain masih ada penyimpangan, ada korupsi, bahkan juga ada yang macam-macam lah gitu kan. Itu menjadi tantangan kan. Tantangan kita, tantangan bersama. Jangan justru sebaliknya, kita akhirnya terbawa arus aja. Jangan terbawa arus. Nah, disitulah pentingnya memang seperti kita utarakan keteladanan, contoh. Jadi untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila itu, memang yang diperlukan adalah contoh, keteladanan. Jadi atasan, pemimpin harus memberi contoh yang benar gitu. Itu lebih berguna daripada banyaknya kata-kata untuk mengajak kita memenuhi nilai-nilai Pancasila ya Bang ya?
tidak perlu teriak-teriak berantas korupsi. Tidak perlu kita bilang korupsi harus dihukum berat. Para koruptor harus dimiskinkan. Itu nggak usah diteriakkan. Lakukan saja. Lakukan saja. Gitu kan. Eksekusi saja. Eksekusi saja. Nah, tapi yang lebih utama adalah keteladanan ini. Ini yang hilang. Betul-betul hilang. Sebab kalau ada keteladanan, Leo, itu orang pasti mikir. Tapi ketika keteladanan itu sudah nggak ada, kita katakan miskin lah, gitu kan. Mungkin masih ada, tapi miskin. Ya itu membuat orang enak juga. Sehingga memang ketika ada yang tertangkap OTT, lalu orang akan bilang itu kan karena apes. Karena sial saja. Sial aja itu. Bukan karena benar-benar. Bukan karena benar-benar tidak korupsi. Enggak. Oke. Itu apes saja. Pertanyaan besarnya begini, Bang. Ini kan negara dan bangsa Indonesia ini kan bukan hanya milik kita, tapi juga milik anak dan cucu kita. Kalau kita terus berjalan seperti sekarang, business as usual, saya jujur, Bang, ragu bahwa akhirnya Pancasila masih akan tetap hidup. Dan kemudian kita masih bisa jadi bangsa yang tidak suka korupsi. Tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, tentunya kita berharap bangsa Indonesia benar-benar, kita semua ya Bang ya, bisa menjalankan nilai-nilai Pancasila terkait dengan korupsi. 55 sila itu kan sebenarnya melarang korupsi. Tapi pertanyaannya begini Bang, ketika kita makin hari tidak melihat korupsi itu berkurang, malah makin besar. Korupsi timah kalau tidak salah sampai 300 triliun, makin besar magnitudenya. Pertanyaannya Bang, kan ini kan makin jauh api dari panggang ya. Bagaimana kemudian kalau kita bisa mewariskan nilai-nilai Pancasila ini kepada anak cucu kita Bang? Masih akan ada nggak? Ya, terkadang memang anak-anak kita kan suka bertanya. Ya bilang, tuh Singapura itu ada Pancasila aja nggak Pak? Iya, nggak ada ya? Ya pasti. Ya mungkin mereka ada dasar sendiri. Ada dasarnya sendiri, tapi tidak Pancasila kan. Tapi kan pasti kita bilang enggak kan. Nah, tapi kok Singapura kok maju rapi gitu ya. Korupsi hampir nggak ada. Korupsinya hampir nggak ada, kan gitu kan. Indeks korupsinya itu kan 80 juga. Betul, tinggi. Tinggi sekali. Kan. Bandingkan dengan kita hanya 34 kan. Tuh antara bumi dan langit itu. Padahal bertetangga. Jadi memang seringkali kita dihadapkan pertanyaan yang ya tanda kutip konyol itu kan. Konyol tapi benar gitu kan. Susah kita menjawabnya. Artinya ya yang benar Singapura dong gitu kan. Tapi kita nggak boleh begitu. Jadi ya memang di sinilah sebetulnya kata kuncinya memang ya semua aturan harus kita laksanakan gitu kan. Katakanlah misalnya kalau mau benar ya KPK itu kembalikan aja lagi seperti KPK zaman awal gitu kan. Independen ya. Independen gitu kan. Nah, terus juga kejaksaan, kepolisian itu benar-benar melaksanakan tupoksinya gitu kan. Ya memberantas korupsi itu memang betul-betul menghilangkan korupsinya gitu kan. Jangan katakan ini kadang-kadang kan berantas, tapi tetap hidup kan gitu. Itu kan menjadi soal besar kan. Kenyataan yang kita lihat berbeda dengan apa yang dikatakan. Bang, pertanyaannya Bang, apa yang bisa kita pesankan kepada para pemimpin kita supaya kemudian Pancasila benar-benar hidup dan bangsa Indonesia bisa semakin tidak melihat ada korupsi lagi Bang? Ya sebetulnya kan untuk mengimplementasikan Pancasila ini kan dan sekaligus memberantas korupsi sebetulnya cukup sederhana kok. Pertama yang kita ingatkan kita semua termasuk saya dan Leo kan, kita harus mengurangi berbicara tentang ancaman korupsi gitu kan. Mengurangi? Kita nggak usah tiap hari kita pidatokan itu. Oh, nggak usah banyak bicara deh. Nggak usah bicara dah, gitu kan. Nggak usah meletup gitu kan. Iya. Yang penting tinggal sekarang betul-betul misalnya di satu instansi betul-betul anti korupsi.
anti korupsi itu mulai dari atas gitu kan. Jadi kalau seluruh instansi melakukan hal yang sama, udah pasti korupsi bisa hilang. Jadi sekali lagi kita minta ke depan coba kita perlombakan instansi yang sedikit bicara tentang korupsi, tetapi pemberantasan korupsinya mantap gitu kan. Nah, itu yang kita daripada instansi yang banyak bicara, tapi korupsinya merajalela. Pilih yang mana ini? Baik. Nah, terkadang kita kembalikan kepada para pemimpin kita gitu. Kita aminkan itu. Semoga kita benar-benar bisa menjadi negara yang tidak korupsi lagi. Bang Elman, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, Pancasila tetap menjadi landasan moral dan arah bernegara, namun memberantas korupsi tidak bisa bergantung pada seruan nilai semata. Tanpa hukum yang kuat, pengawasan transparan, dan penegakan hukum yang tegas, korupsi akan terus menemukan celah. Saya, Leona Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,